Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita malam ini sudah didatangi oleh narasumber yang langsung bergabung dari Boston, yaitu Mbak Novalia Piscesa, PhD, CEO dari Cerberus Therapeutics. Halo Mbak Nova, apa kabar? Baik. Di sana lagi dingin ya Mbak ya? Iya, baru mulai, Iya. tapi sudah dingin. Iya. Di Jakarta juga mulai hujan nih Mbak Nova nih. Mungkin sebenarnya Jakarta dan Boston nggak terlalu jauh jangan-jangan. Dan bersama kita juga sudah ada Profesor Retno. Prof. Retno, apa kabar Prof? Baik, baik, Nadia. Selamat pagi, Nova. Di sana pagi kan ya? Pagi. Iya, selamat pagi. Betul. Oke, kita mulai saja diskusi pada malam hari ini dan pada pagi hari di Boston. Mungkin kita bisa memulai, nanti kita akan diskusi banyak Manova tentang pengalaman Manova, kemudian tentang bagaimana riset di tempat Mbak Nova sekarang meneliti, dan bagaimana kira-kira di Indonesia kita bisa melakukan hal serupa. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nova. Mungkin pertama-tama untuk memulai, Mbak Nova bisa menceritakan dulu tentang gimana sih Mbak Nova kok sekarang tiba-tiba ada di Boston gitu, dan sedang mengembangkan perusahaan di sana gitu. Iya. Mungkin bisa menginspirasi banyak anak muda di Indonesia juga. Silakan Mbak Nova. Ya. Hai semua, saya Nova. Saya dulu lahir di Malang. Sebenarnya bukan kotanya, tapi di kabupatennya di Singosari. Kalau ada anak Singosari di sana. Terus setelah saya juga sekolah waktu SMA, sekolah di eh, Kolase Santo Yusuf di Malang. Jadi itu sekolah swasta di sana. Jadi dari SD sampai SMA. SD-nya di Taman Harapan. Tapi ya anyway, saya lulus sekolah SMA di Malang, terus kebetulan pingin banget belajar eh, teknik biologi. Jadi bioengineering itu major saya. Waktu itu kan juga ini sekitar ya 13-14 tahun yang lalu. Jadi kan belum banyak eh, tipe-tipe major seperti itu di Indonesia. Jadi ngelihat-ngelihat ternyata ada di Amerika dan kebetulan aja paman saya waktu itu tinggal di San Francisco. Unfortunately, he passed away a few years ago because of cancer. Dan karena saya perempuan, orang tua waktu itu bilangnya ya kalau cuman boleh ke sana uh, supaya ada yang jagain. Jadi ya ke San Francisco. Jadi karena saya nggak sebenarnya nggak ngeplan juga untuk ke Amerika, jadi nggak punya SIT atau apa, jadi makanya mulainya dari community college juga. Dan orang tua saya juga nggak mampu, jadi ya harus ke community college yang jauh lebih murah daripada S1 di universitas langsung. Dan bagusnya community college saya perginya sih ke City College of San Francisco. eh, dan itu jauh lebih murah banget dibanding. Jadi kalau misalnya ada anak-anak Indonesia yang pingin sekolah di Amerika dan mau save money atau cut cost ya mulai di community college baru kemudian transfer ke S1 di universitas yang bisa kasih bachelor degree 4 tahun. Jadi setelah saya di sana dan mereka juga punya beasiswa. Jadi saya sebenarnya sekolah di sana juga gratis sebenarnya dapat beasiswa untuk bayar uang sekolah dan biaya hidup juga. Dan bisa kerja juga selama 20 jam. Anyway, jadi saya mungkin mau bilangnya karena saya nggak berasal dari keluarga yang kaya, jadi sebenarnya ada jalan juga kalau misalnya mau. Dan sewaktu itu belum ada LPDP ya. Jadi ada jalannya juga masih kan. Ya, setelah selesai dari community college 2 tahun, terus saya transfer ke University of California di Berkeley. Jurusannya bioengineering juga, dan beruntung banget dapat full beasiswa penuh dari Berkeley waktu itu. Jadi ya bisa lanjut sekolahnya lagi, dan selama sekolah di Berkeley, mungkin salah satu hal yang sangat menyenangkan karena saya nggak perlu bingung masalah membayar uang sekolah atau biaya hidup karena udah dapat beasiswanya, adalah saya punya banyak kesempatan untuk nggak cuman ambil kelas-kelas yang sangat menarik, tapi juga uh, benar-benar masuk ke lab gitu, jadi untuk mengerjakan riset di labnya. Jadi itu mulai kalau di Amerika sini sebenarnya kayak terutama di sekolah-sekolah yang risetnya bagus, dari mulai
kamu masuk sekolah di sana bisa langsung riset, jadi bisa kayak magang gitu. Dan ada beberapa juga nggak semuanya dibayar, tapi biasanya kita bisa juga, misalnya sebenarnya saya sebagai mahasiswa S1 juga bisa uh, kayak bikin proposal untuk dapat funding untuk riset juga. Jadi salah satu hal yang penting juga belajar untuk nulis 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 proposal supaya bisa dapat funding buat riset. Dan setelah saya lulus dari S1, ini mungkin yang agak berbeda dengan di Eropa atau di Indonesia juga adalah kalau sudah punya pengalaman riset yang bagus dan juga I guess good grades atau gimana, kita bisa sih langsung S3. Jadi waktu itu saya daftar S3 di beberapa universitas dan salah satunya keterima di MIT, ya Massachusetts Institute of Technology, jurusannya sama, Biological Engineering, dan dapat beasiswa juga dari MIT, makanya langsung ke MIT. Terus ya MIT itu di Boston, jadi dari Amerika di pantai barat pindah ke pantai timur di East Coast di Cambridge / Boston. Ya, jadi gitu nyampe Boston ceritanya. Keren banget Mbak Nova nih, sangat inspiratif nih. Ternyata walaupun misalnya ada keterbatasan dana gitu, sebenarnya bisa juga ya Mbak Nova ya, kalau kita mau kuliah ke Amerika gitu ya Mbak ya. Terus sekarang kan Mbak di MIT ya Mbak ya, udah selesai berarti ya pendidikannya dia. Ya, di MIT udah lulus beberapa tahun yang lalu. Oh gitu. Kemudian melanjutkan penelitian dalam bentuk startup gitu Mbak Novalia atau Oh, bagaimana? bukan. Bukan. Jadi mungkin saya bisa cerita lebih banyak lagi. Jadi waktu saya S3 di MIT, saya sebenarnya mengerjakan eh, sebuah teknologi yang memanipulasi sel darah merah untuk uh, biodefense, untuk novel treatment buat penyakit autoimun dan segala macam. Nah, kemudian itu tesis S3 saya. Dan kemudian menariknya lagi karena kita di MIT dan lokasi Kendall Square itu uh, sangat strategik, jadi banyak universitas-universitas lain kayak Harvard juga tinggal sebelahan aja. Kemudian banyak sekali rumah sakit juga tinggal jalan juga nyampe. Rumah sakit Mass Gen, Boston Children's, dan banyak hal yang lainnya. Dan banyak juga venture capital untuk biotech segala macam. Jadi kayak semuanya and also pemerintah Massachusetts itu sangat suportif sebenarnya untuk membangun biotech di Kendall Square dan Massachusetts in general. Jadi saya beruntung banget, tesis saya itu di license kemudian oleh perusahaan yang PhD advisor. Jadi advisor S3 saya ada 2 profesor, namanya Profesor Harvey Lodis dan Profesor Hideplu. Mereka ini udah berkali-kali membuat biotech startups dan salah satunya sebenarnya Genzyme among other thing, dan mereka juga duduk di banyak scientific advisory board di big pharma gitu. Dan mereka melihat bahwa project saya ini kok very interesting dan ada hasil yang bagus, jadi kemudian mereka actually membuat startup company based on the project. Dan itu bekerja dengan Flagship Pioneering, which is a very famous venture capital di Boston. Ini tahun 2003, 10 tahun yang lalu lah kira-kira. No, maybe 8 or 9 years ago. Kemudian jadi saya saya bukan co-founder ya. Jadi saya cuman teknologi saya di license gitu. Jadi, but it was a very good experience karena saya bisa melihat gimana project yang di lab itu kita kerjain aja bisa jadi startup. Ya. Mereka bahkan IPO tahun 2017, 2018 gitu. Jadi kayak sangat menarik. Sangat menarik banget. Dan tapi kemudian waktu saya lulus, saya mikir kayak, oh tapi kan itu jadi perusahaan, enaknya kerjain apa lagi. Dan kemudian kebetulan aja profesor saya nominasikan saya untuk jadi junior fellow di Harvard Society of Fellow. Itu komunitas scholar di Harvard yang biasanya kita include termasukkan juga banyak Nobel Prize winner di sana dan juga expert in literature kayak segala macam. Jadi kayak it was a very great community dan kebetulan aja saya and that come with funding. Jadi saya bisa mengerjakan project namanya mungkin kayak postdoctoral. Jadi setelah S3 level di Harvard. Jadi setelah saya lulus dari MIT, saya ke Harvard
Jadi di Harvard University dan Boston General Hospital and Harvard Medical School juga untuk mengerjakan proyek baru yang saya kerjakan berdasarkan namanya nanobody atau fragmen antibody yang single domain gitu, jadi small protein dari alpaka. Dan kemudian saya kerjakan dan ternyata datanya bagus. Jadi itu bisa jadi terapi baru untuk penyakit autoimun dan juga vaksin untuk COVID waktu itu. Nah, karena datanya bagus banget, kemudian saya bilang sama profesor saya, karena udah punya pengalaman melihat gimana biotech company itu dimulai, jadi saya yang mulai bikin biotech company sendiri. Jadi raise fund, hire people, cari tempat, raise more money all the way. Dan ya itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi saya mulai namanya perusahaannya Cerberus Therapeutics. Saya co-founded company ini dengan 2 profesor saya juga, Profesor Hafiludis dan Profesor Hideplu. Jadi sekarang udah 2 tahun. Ya, perusahaannya tetap akan berjalan dan berkembang, tetapi mulai tahun Januari 2024, jadi 2 bulan lagi sebenarnya saya akan jadi asisten profesor, jadi mulai professorship di Harvard Medical School dan buka lab di sana ceritanya. Selamat Jadi kalau begitu. Iya, selamat. ya, jadi saya sebenarnya risetnya lebih bolak-balik antara company dan juga jadi educator and professor juga di Harvard. Jadi ya. Jadi saya jadi di company juga sebenarnya lumayan menarik kerjanya sebagai co-founder dan CEO. Jadi very interesting. So you can do it all. You can do both. Yes. Ya. Keren banget Mbak Nova. Tapi Terima kasih. saya menangkap sesuatu ya, bahwa you can do very good research karena suasana yang mendukung. Betul. Ya. Suasananya sangat mendukung. Bahwa riset itu memang sesuatu yang dihargai, yang bisa menjadi fondasi untuk masa depan kita gitu. Oh ya, definitely. Ya, jadi kayak saya rasa waktu karena kan saya juga orang tua saya bukan tidak berpendidikan tinggi juga. Sebenarnya papa saya juga nggak lulus SMP, mama saya nggak lulus SMA, mama saya nggak lulus SD waktu itu. Jadi nggak ngerti juga S3 itu apa kan sebenarnya. Tapi waktu saya SMA atau apa, semua selalu berpikir kalau misalnya punya S3, itu biasanya hanya jadi guru gitu kan. Atau jadi dosen saja gitu ya sebenarnya. Tapi mungkin ini sesuatu yang sebenarnya nggak benar juga, karena kalau di sini tuh bahkan saya nggak cuma bilang untuk kayak jadi saintisnya ya, jadi yang kerjain di labnya. Tapi misalnya saya juga selain tadi udah bilang ada venture capital kan, jadi orang-orang yang kasih uang gitu kan, investasi. Mereka juga punya, kebanyakan dari mereka sebenarnya punya S3 di di topik yang mereka investasi. Jadi mereka sebenarnya kalau misalnya kamu ngomong sama mereka, mereka ngerti teknologinya, biologinya gimana, mereka ngerti. Jadi kayak gitu juga. Bahkan profesor-profesor itu juga kita kebanyakan juga duduk di board of director and scientific beyond just the scientific advisory board. Jadi waktu saya ini nanti Januari akan jadi profesor kan di Harvard, saya kan harus turun sebagai CEO, tapi saya akan stay jadi di board of director. Sebenarnya yang ngurusin business aspect of the company juga. Jadi kayak itu sangat interrelated. Dan saya nggak cuma bilang di bisnis investasinya juga, tapi di daerah sini juga kan ada yang namanya buat paten segala macam kan legal ya. Itu kebanyakan orang-orang yang bekerja di legal untuk bioteknologi juga punya PhD, punya S3 juga. Jadi ngerti juga bioteknologi. Jadi itu sangat jadi mungkin cuma mau bilang bahwa S3 itu bukan hanya satu part aja untuk jadi profesor yang kamu harus ngajar, tapi banyak banget. Jadi kayak kebanyakan juga teman-teman saya di sini yang co-founded company semuanya punya S3. Jadi itu lumayan diverse sebenarnya yang kamu bisa kerjakan. Walaupun S3 emang kan komitmen waktu, riset segala macam. Ya, terima kasih Manova. Manova mungkin sebelum kita ke pertanyaan Prof. Retno nih, kayak Prof. Retno udah banyak pertanyaan nih sebenarnya.
Manova mungkin bisa ceritakan sedikit tentang apa sih yang dilakukan oleh Cerberus Therapeutics. Ya, so kita mengerjakan, kita menggunakan teknologi berdasarkan immune sistemnya alpaka. Jadi itu animal kan, yang camelid family. Dan alpaka ini sangat interesting bahwa nggak cuman punya antibody yang seperti yang kita punya. Jadi kayak antibodinya lebih complicated, tapi mereka punya versi yang lebih nggak terlalu complicated, yang kita bisa manipulasi untuk uh, targeting segala macam. Jadi saya menggunakan teknologi nanobody ini untuk membuat vaksin baru dan membuat uh, treatment untuk penyakit autoimun. Jadi gimana kita misalnya kamu punya penyakit lupus, kan biasanya sekarang kita biasanya pakai semuanya immunosuppressive regimen. Jadi menurunkan semua imun sistem di pasien gitu ya. Jadi kan itu bagus, tapi kan tidak benar-benar menyembuhkan ke the cause of the disease. Jadi dan membuat pasien itu lebih gampang terekspos ke uh, infeksi ya kan, karena kan semua immunity-nya sudah di shutdown dengan obat ini. Jadi teknologi yang saya buat ini bisa hanya menurunkan imun sistem yang salah aja. Jadi kayak koreksi imun yang salah gitu specifically. That's great, great job. Banget, Manova. Ya, Kita tunggu tuh ya. Ini itu sih. maaf, Nova, kalau melihat pekerjaan Nova itu yang bisa segera dihilirisasikan, segera menjadi suatu usaha, itu bagaimana sih caranya ya? Kan hasil riset itu ada riset besar, ya, yang basic research yang kita perlu lakukan supaya kita bisa tahu apa sih sebetulnya obat yang tepat tadi misalnya ya. Tapi kita juga tadi seperti yang saya dengar memanipulasi sel darah merah yang sebetulnya metabolismenya juga udah berhenti kan. Sel darah merah kan tugasnya di tubuh manusia cuma mengangkut oksigen yang kita tahu. Tapi ternyata bahwa bisa dimanipulasi sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa dipakai untuk pengobatan. Nah, kira-kira itu bagaimana sih langkah-langkah apa yang diambil oleh Nova dan Profesor jadi di antara dari usaha. ya, I think di antara semua itu sangat penting untuk di highlight bahwa kan misalnya gimana caranya kita tahu bahwa kita bisa membuat sel darah merah yang bisa berbuat lebih daripada mengirimkan oksigen. Jadi kan kita harus ngerti dong basic biologi sel darah merah itu seperti apa, gimana cara buatnya, gimana cara manipulasinya. Jadi itu juga it's actually mungkin di sini kita harus bilangnya adalah we stand on the shoulder of giants. Jadi sel darah merah yang saya manipulasi kan sebenarnya itu saya belajar gimana cara bikin sel darah merah, gimana biologi sel darah merah, apa advantage, disadvantage-nya, biologinya benar-benar bagaimana. Itu kan karena profesor saya, Profesor Harvey Ludis itu udah bekerja di sel darah merah basic biology selama 20 tahun, selama 20-30 tahun. Jadi udah banyak banget understanding di lab dia supaya saya bisa manipulasi gitu. Jadi penting banget sebenarnya kayak, dan jujur aja kayak walaupun fokus lab saya memang teknik imunologi. Jadi kayak lab saya bakal fokus ke immune engineering seperti company saya. Tapi kan sebenarnya bahkan saat kita mengerjakan teknologi baru untuk aplikasi baru gitu ya. Sebenarnya basic science itu nggak jauh dari apa yang kita kerjakan karena saya harus benar-benar mengerti basic immunologinya seperti apa sebelum bisa manipulasi sesuatu. Dan bahkan setelah kita mengerjakan sesuatu yang misalnya kita melihat, oh ada hasilnya, ada positif therapeutic effect kan, tapi kan kita harus ngerti dong mekanisme, dan ini penting banget untuk misalnya untuk benar-benar sampai di approve ke FDA misalnya gitu ya, untuk teknologi yang kita kerjakan itu kita harus ngerti benar-benar the basic of mechanism of actionnya bagaimana. Jadi itu kembali lagi ke basic immunology lagi, bagaimana ini bisa bekerja dengan baik. Jadi sebenarnya I don't think I don't think biotechnology or like translational medicine can actually stand alone without the input and also the
the feedback loop from the basic science itself. I think that has to come together. Dan sekali lagi mungkin perlu di-highlight dan sangat penting bahwa Boston itu mungkin sangat unik ya, karena kan nggak cuman engineer seperti saya, tapi kan banyak banget biologis yang benar-benar mengerti biologinya seperti apa juga. Jadi sangat rich environment around here actually. There are like maybe I think in Kendall Square and in Boston General Hospital, I think there are more in the hospital area in Boston, there might be more square foot of laboratories than restaurant. Oh, oke. By far. Ya, Yes. jadi itu yang ingin kita tahu ya, bagaimana sih suatu riset dasar akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dijadikan produk yang bisa langsung dipakai. Kalau riset dasar kan untuk saintis lah ya, tapi bahwa riset dasar itu kemudian menjadi penopang untuk produk yang bisa dipakai oleh banyak orang langsung. Ya, mungkin saya bisa tambahkan juga yang sangat penting, dan saya nggak tahu karena saya nggak pernah kuliah di Indonesia juga. Tapi hal yang paling penting sebenarnya adalah ini menurut saya salah satu hal yang paling penting adalah saintis-saintis yang misalnya kita bilang di Boston, di MIT atau di Harvard. Kebanyakan mereka itu pernah sekolah dan belajar di banyak universitas lainnya. Jadi kebanyakan profesor-profesor jadi supaya exchange ideas-nya itu banyak banget. Dan sebenarnya untuk jadi profesor di MIT itu jauh lebih susah kalau kamu belajar di MIT. Dan kamu di sini saya sebenarnya lumayan langkah sih kalau misalnya bisa belajarnya di Harvard kemudian harus bisa jadi profesor di Harvard itu susah banget, jauh lebih susah daripada kalau misalnya kamu dari sekolah lain datang ke sana, karena intinya mereka mau membawa terus ide-ide baru, topik-topik baru dari universitas-universitas lain, dari Stanford, Berkeley, dari ETH, Zurich, atau dari berbagai tempat di dunia, supaya kan tetap menumbuhkan bukan hanya kayak menumbuhkan kayak teknologi yang kita punya, basic science yang punya, jadi topiknya itu jadi tambah kaya setiap harinya gitu. Jadi penting juga kayak banyak exchange of like across the universities. I think that's a big one here. Ya, saya mengerti itu karena saya sekolahnya di Eropa dan itu yang terjadi juga di sana. Ya, bahwa akan lebih mudah kalau kita berasal dari luar universitas itu untuk menjadi profesor. Gitu. Not like in Indonesia, we have to stay from the beginning in one university and then becomes a professor in that place. Ya. Jadi penjelasan ini bisa menjelaskan mudah-mudahan bisa menjelaskan kepada para anak muda bagaimana Mbak Nova bisa sampai ke Amerika meskipun biaya terbatas, dan kemudian bahwa kecintaan kepada riset, manusia itu yang mencintai riset bisa mengembangkan hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, betul. Jadi kayak sebenarnya misalnya kayak seperti saya kan, saya juga nggak pernah mikir juga untuk S3. Dan saya beruntung banget karena ya waktu itu saya maunya setelah lulus S1 di Berkeley, karena beruntung dapat beasiswa ya udah langsung kerja supaya kan ya it's easier for everyone. I didn't know kalau misalnya PhD di Amerika itu dibayar, kalau nggak ada beasiswa segala macam. Jadi nggak perlu susah-susah, nggak perlu cari duit. Dan saya nggak tahu, cuman memang ada mungkin tapi kan untuk daftar S3 itu biayanya kayak sekitar $70 atau $100 untuk satu aplikasi. Jadi itu memang sebenarnya masih ada barrier lah untuk orang-orang untuk mau apply ya. Untuk apply aja harus bayar gitu kan. Terus waktu itu harus ambil GRE segala macam. Dan saya beruntung banget sih, saya ketemu profesor di Berkeley yang bilang sama saya, kamu tahu nggak sih, saya ini di admission committee. Kalau kamu apply udah pasti keterima. Cuman kamu harus janji aku
harus janji ke aku kalau kamu harus apply ke tempat-tempat yang lain. Jadi ya saya apply ke tempat-tempat yang lain, tapi begitu saya masuk dia ke tempat yang lain di MIT misalnya, kan dia bilang, ya udah pergi aja ke MIT, ngapain stay di Berkeley? Soalnya kamu udah di sini, jadi harus belajar yang lain lagi. Jadi juga dilihat dari sana bahwa bahkan profesornya itu encourage saya untuk ke sekolah lain karena kan berarti bisa belajar lebih banyak gitu. Ya, ya. Jadi And enrich your. budaya ilmiah di tempat yang berbeda tentu berbeda ya, dan itu memperkaya kita. Betul. Betul, betul. Dan saya rasa juga kayak waktu itu juga sebenarnya beda banget kan. Waktu itu saya juga nggak mikir bahwa saya mau bikin perusahaan atau gimana. Perusahaan itu ya mungkin bisa lah punya ide bahwa kita ultimately mau membuat sesuatu. Tapi eh, jalani dulu dan take your time karena science itu take a lot of time dan juga tapi juga sebenarnya that's the beauty that you don't know what you're gonna get, right? Jadi waktu saya S3 juga kan milih project juga milih aja kan. Oh ya, I just like doing it and it just so happen that it works very well. Terus bisa jadi perusahaan kan. Terus waktu jadi fellow di Harvard dan ngerjain project yang sekarang ini juga saya nggak mikir mau bikin perusahaan, tapi itu kayak let the science lead you rather than trying to steer your science to something very specific that you think you want. Dan jadi kemudian ternyata dicoba-coba lagi, oh kok hasilnya bagus banget. Dan waktu saya mulai submit untuk publikasi, kemudian kan biasanya ada sekarang kalau misalnya publikasi ke beberapa jurnal, itu biasanya sebelum diterima juga kan biasanya dimasukkan ke apa kayak an open source bisa dilihat apa yang Ya. under review. Ya kan? Jadi terus tuh kayak so my friend yang venture capitalist actually contacted me untuk bikin perusahaan yuk. Dan waktu itu saya juga nggak mau jadi CEO-nya atau gimana karena saya mau stay in academia. Dan all of them actually encourage me. I think you can do it. Just become a CEO and it went well. So yeah, so you just never know. Ya. Ya. About all of these things, but let the science lead the way. And it is along. I think maybe I should highlight as well. Kayak I think I do like essentially 10 years of research, right, or more. 2 years sebagai S1 student, 6 years sebagai S3 student, and then 4 tahun sebagai fellow di Harvard. Jadi everything takes time. Ya. For you. Ya. Betul. Ya, science itu bukan mie instan. Bukan mie instan. Ya, Ya. jadi kalau misalnya ada dulu beberapa mahasiswa tanya saya, ya udah 2-3 bulan aja untuk intern di lab saya nggak akan saya terima karena ya nggak cukup waktunya kamu belajar apa 2 bulan. Ya. Ya, jadi kita belajar nih ya dari Nova ya Arya ya bahwa niat mesti ada, kemudian mesti sabar mengikuti hasil penelitian kita mau kemana. Kita nggak tahu. At the beginning we don't know what is the result of our study. Gitu. Kemudian setelah jalan baru kita tahu dan kita bisa menentukan. Nah, Arya mau tanya apa lagi Arya? Iya, Mbak Nova ini kan Mbak Nova sekarang udah jadi seorang peneliti yang hebat gitu ya, bisa dibilang ya Mbak. Udah jadi CEO, Not yet. Long kemudian way to go. akan memulai laboratorium juga di Harvard ya Mbak ya. Tapi Mbak Nova tadi sempat bilang kalau ketertarikannya itu dimulai sejak sekolah sebenarnya Mbak Nova. Yes and no. Apa sih sebenarnya yang membuat Mbak Nova ini jadi tertarik untuk menjadi seorang peneliti? Apakah ketika sekolah atau misalnya ketika community college atau gimana? Saya rasa sih karena kan memang riset tuh bukan karier yang terlalu dikenal di Indonesia. Jadi ya waktu kecil juga nggak mikir ke sana juga. I think I always like doing well. Jadi kayak I always wants to like get the highest grade or something just because I want to know. I think I wasn't, even though I ranked first di high school, I don't think I was a siswa teladan. I think if you ask my teacher, I definitely was not one. I think I talk too much, they said. Dan juga I argue with them. So I think that's important. Mungkin karena saya always
curious. I always Hmm. want to know. I always want to understand how things work. Then what can we do to solve a problem? Hmm. You Itu know, and memang looking for opportunity. sifat peneliti ya, harus mau tahu terus ya Arya ya. Yeah, and you have to understand that you don't know everything and you will never know everything. Tapi kan that's a spirit, kayak harus mau belajar terus harus ya I think belajar dari orang lain juga. Just every day is a new thing, is trying novel discovery, novel invention, and so on. Then I think always curious, always ask questions about what's going on. I think it is one of the biggest thing that I find it very different, and I think I really want to be a scientist karena I mean, of course, like the idea was in the back of my mind when I was a kid, karena di Indonesia banyak banget penyakit-penyakit yang nggak ada obatnya. Dan kalau misalnya di sini kan seenggaknya ada obat yang misalnya bisa memperpanjang, ya seenggaknya walaupun kamu punya penyakit autoimun di Amerika itu ya kamu bisa 20-30 tahun juga masih hidup walaupun nggak comfortable. Tapi kalau di Indonesia kan limited. Vaksin juga waktu pandemik juga susah dapatnya karena nggak bisa bikin sendiri. Nggak secepat kemampuan misalnya di negara lain juga. Jadi dari kecil juga ya saya menyadari, kayak ini tuh perlu, ya kan? Ada keperluan yang besar banget di Indonesia. So I know that. I thought I wanted to be a doctor. Hmm. Karena itu ternyata ya kayaknya nggak cocok. Jadi jadi ya nggak jadi dokter. Kemudian saya lihat-lihat di waktu itu ke Amerika, waktu itu juga saya nggak tahu apa yang di sana ada. Cuman ya coba deh, karena uh, nilai apa kayak at least my life science and also STEM uh, knowledge, at least kalau berdasarkan apa yang saya tahu di high school gitu kan nilainya emang bagus. Jadi ya I mean I think I have the capacity to do that. Jadi that's how it started. Dan kemudian I think I really fell in love with science here. That it is karena kan juga diketahui bahwa ada opportunity di sini juga, dan what you could actually really be doing, since you are in the lab and stuff. So I think that's how it grows actually. I mean, I think I changed my mind so many times. Like I think I already described, kayak pertama oh ya udah S1 aja terus kerja kan. But then there was new opportunity, so I go for it. And then setelah lulus S3, I was actually going to do something else, kayak oh ya maybe do get a good easier job. But then yeah, I got elected to the Society of Fellow, and what's like my PhD advisor said, this is a very prestigious thing. I didn't even get it, so you have to take it. Jadi kayak there are opportunities along the way yang ya you just keep going and keep seeing new Ya, things. Jadi now I like what I do, so I'm not complaining. ya. Jadi yeah, it's a Jadi like what feedback you loop. do. Yeah, it's a feedback loop. Yeah, I mean, and people ask me, will you stay professor forever? I mean, like in the same place. I'm like, we'll see, right? Like in 5 years, we'll see what life holds. Yeah, Ya. but building new Tapi companies are really exciting, right? So uh, yeah. Mhm. tapi sebetulnya Nova ya, kalau bicara mengenai bahan riset, Indonesia tuh sangat kaya loh. Oh yeah, I know. Malaria punya, TB punya, demam berdarah punya, penyakit jamur punya. Apa yang kita nggak punya ya Arya ya? Semua penyakit kayaknya ada ya. Obatnya, Prof. Obatnya yang nggak ada. Penyakitnya banyak. Jadi sebetulnya kalau banyak orang yang seperti Nova mau riset gitu, mungkin kita bisa seperti yang Nova bilang, kita waktu COVID nggak usah beli vaksin ya, bikin aja sendiri. Gitu. Yeah, I think what we don't have is the critical mass of people who have Hmm. scientific skills, Ya, because it is a Hmm. long path and you have to acknowledge there is no good job at the end of the line at the moment. Hmm. Yeah. And that's dan kedua, there is not enough investment in science, and I think that shows. ya, ya. And I agree with you. I agree with you.
So people ask me like, why don't you go back home? I was like, because I don't think I can do the best I could do at Hmm. home. And I'm not saying that I don't want to contribute. I want to contribute, but I think at this point, my better contribution is being here. I think Uh, so. I agree with you. Yes, sebagai diaspora itu banyak yang bisa dilakukan loh sebetulnya. Ya, mhm. kita belajar dari Cina misalnya. Diaspora Cina itu kan begitu mendukung orang-orang yang berasal dari Cina. Kita lihat Mhm. sekarang bagaimana Cina secara saintifik developed very, very well. Yeah, no, I think to be honest, I think I think China is a very good example karena if you talk about 20-30 tahun yang lalu di Amerika, banyak orang-orang Cina itu yang nilainya bagus-bagus dapat beasiswa ke Amerika untuk sekolah dan mereka sekolah sampai tinggi banget sampai S3 segala macam kan. Kemudian mereka sebenarnya tinggal di sini. Karena emang opportunity di Cina waktu itu kan nggak ada juga ya. Kayak mirip lah kayak di Indonesia seperti sekarang ini. Dan kebanyakan dari mereka kemudian jadi profesor yang terkenal, bikin apa community dan network yang kuat banget di Amerika. Dan ini nggak cuman Cina ya, tapi India juga sebenarnya ya kan. Kayak kemudian kalau misalnya ambil contoh kembali ke Cina lagi, setelah mereka kayak gitu kan kebetulan itu kan mereka proses ini tuh in paralel dengan um, ekonomi mereka yang jadi teman baik karena kan ekonominya juga booming kan pas 20-30 tahun kan. Dan karena sudah ada uangnya juga untuk diinvestasikan sebagai scientific capital untuk bikin apa namanya riset institut yang high tech, yang state of the art, mereka punya funding untuk benar do research million of dollars per person, kayak gitu kan ceritanya. Um, dan kemudian the diaspora is ready. Ya, yes, Mereka I ini know. dan mereka ini bukan apa saintis kacangan kan. Mereka itu kayak leader in their field. Actually, some of them actually I know personally, mereka itu kayak go back home setelah 20 tahun di 20-30 tahun di US, setelah mereka belajar dan mereka jadi departemen chair, jadi kayak apa National Academy of Science member kayak di Amerika, jadi kayak benar-benar gitu. Kemudian pulang ke Cina, sekarang jadi Dean of Life Science di universitas-universitas besar di Cina gitu. Jadi kayak dan institut-institut baru mereka jadi kepalanya gitu. Jadi kayak dan mereka attract international talents because people know them for their skills and they have learned how to run. So this is one of the few things kayak saya rasa mungkin diaspora terutama kalau udah lulus kuliah ya kerja dulu di luar gitu karena kan you in school we learn a lot about the theory. Tapi kayak in a lab setting kayak I'm like what I say a long way for me to actually go. Karena I just open my lab, right? Yeah, I still need if people ask me like, well, start contributing, I was like, well, I don't have experience training students yet. So I think it's better for me to actually train students here. Karena kan now I know how to train students properly, how to run a lab. It's not just doing research, you write grants, you build your network, you actually build your legacy, you train students, postdocs, and everything else. And that's a long way to go. It's and you need that in order to like build a scientific community. You need to understand how all of this thing works before just doing the science within the lab itself. Jadi kayak ya banyak banget yang harus dipelajari juga. Ya, ya, benar itu apa namanya memang begitulah langkah-langkah dalam step ya dalam dunia sains sampai kita akhirnya menjadi established menjadi apa seseorang begitu. Ada lagi Arya yang mau ditanya? Iya, terima kasih Mbak Nova sharingnya nih menarik banget. Semakin menarik nih Mbak Nova nih. Tadi Mbak Nova ada mention tentang investment in science ya Mbak Nova ya.
Kalau di Amerika itu gimana sih Mbak investment in science sampai ide-ide seperti yang dimiliki Mbak Nova ini bisa dihilirisasi gitu, Mbak Nova sampai menjadi produk gitu. Ya, ya, oke. So I think first thing first, mungkin kalau dari segi akademia ya, dari segi akademia, saat seseorang seperti saya mau mulai lab, punya lab sendiri, the universitas punya, of course, mereka akan punya open call gitu, jadi berbagai orang seperti saya yang state-nya seperti saya akan apply kan ya ke jobnya itu, kemudian kasih talk, jadi kayak kemudian profesor-profesornya itu sebenarnya diskusi gimana yang mau diambil sebagai new assistant professor gitu ya. Dan saat saya sebagai assistant professor, waktu saya mulai lab ini ada yang namanya investasi dari namanya startup grant. Jadi startup grant itu berapa? Usually definitely above $1 million for new faculty member to start their lab. Ya, jadi itu kayak on average. Jadi untuk beli equipment atau start hiring people gitu ya. Itu satu hal. Jadi semua universitas kalau mereka mau hire orang baru, mereka harus punya duit untuk kasih space segala macam. Kemudian dan biasanya kan kita udah di lokasi yang bangunan yang udah punya lab space, jadi tinggal masuk aja. Jadi infrastrukturnya udah ada juga untuk masuk. Kemudian yang kedua, saya juga punya dapat grant dari berbagai foundation. Jadi kayak disease specific foundation, kayak misalnya saya dapat National Multiple Sclerosis Foundation Career Transition Award. Jadi itu award untuk orang yang transisi sebagai kayak saya ini untuk punya lab sendiri. Jadi itu ya biasanya antara few $100,000 to $1 million tuh. Jadi kayak untuk 3-4 tahun gitu. Jadi kayak banyak grant seperti itu dari foundations juga, jadi disease foundations. Kemudian juga ada grants dari National Institute of Health, jadi kayak Indonesian government institution yang give funding, and they are actually the biggest funder of science in the US. Dan kemudian juga ada sekarang juga kayak filantropi. Jadi filantropi orang-orang bilioner atau orang-orang kaya di US biasanya kasih endowed chair ke profesor yang di like or they think they want to support their career. So I think there are a lot of kind of source of funding sebenarnya. Jadi karir ya. Jadi sebagai early career scientist juga sebenarnya itu sudah ada investment millions of dollars ya Mbak Nova ya kalau di sana ya. Yeah. You need millions of dollars to really start real and in a competitive manner. Yes. Yeah, science is not a cheap investment. Science is not cheap. Iya. Jadi apa namanya memang harus lingkungan harus sangat mendukung untuk perkembangan ini. Sarana prasarana harus disediakan, bukan cuma orangnya, tapi sarana dan prasarana. Seorang muda seperti Nova ini sudah harus bisa mengelola laboratorium, berarti kan bukan cuma mengelola pekerjaan lab aja, tapi juga orang-orang yang ada di sini. And also raise money, so yeah. Yes. Terus cari grant juga ya Mbak Nova ya. Ya. Oke Mbak Nova, nih pertanyaan selanjutnya nih Mbak Nova. Mbak Nova kan selain peneliti juga tadi kan sudah mencicipi bagaimana menjadi seorang CEO gitu ya Mbak ya, sebagai pengusaha. Ini kan dua hal yang berbeda banget ya Mbak ya, antara akademia dengan bisnis mungkin. Kalau menurut Mbak Nova sendiri, penting nggak sih untuk peneliti itu untuk bisa melihat sisi bisnis dari hasil penelitiannya? Gimana Mbak? I think like I mentioned, kayak you should not see your project within the lab as just business because that's usually not gonna work. The goals are very different in academic institution and
in a company, I will say that the job, well, to be honest, later on you will see that as a faculty member, jadi sebagai profesor, jadi principal investigator, so the leader of your lab, you're kind of the CEO of your own lab, right? You have to manage people, you have to raise money through grants and of course pitching and stuff like that, which is very similar to CEO. But there is a big difference more in the goal. As a CEO, you want certain milestones is actually, like at least in biotech, the next round of funding and like going to the FDA, clinical, blah, 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 and stuff like that. So it's very different. And the way you manage people is very different, but I think has to be highlighted bahwa the academic, your first job is actually training the next generation of scientists. The business part, the business part, the biotech startup part, the others are actually more a side effect of it. Yeah. So the goal is very different. Yeah. And I'm not saying that like, I will close the door of opening. And I mean, I have several ideas, of course, for the next companies that I will build. But I will do it very differently. I will train the next generations who will build it for me, with me. Amazing. So it's a very different mindset, I guess, like between the two. Different things. Very okay. Another question, Arya? Mungkin karena waktunya juga nih, Prof. Sebenarnya pembicaraan sudah semakin seru. Bisa digali terus sebenarnya. Bisa harian mungkin kita ngobrol terus nih. Tapi karena terbatas, jadi berarti bisa secara pendek aja bisa dibilang sebagai peneliti kita juga bisa hidup ya. Kita bisa happy, kita bisa hidup dari situ. Kita happy dengan kerjaan kita. Kita melihat hasilnya meskipun nggak langsung mendatangkan dana, tapi paling tidak itu merupakan dasar untuk melangkah lebih jauh lagi ke penelitian berikut, gitu kan? You can live happily with being researcher, gitu ya, bukan kalau jadi researcher itu saya mendapat gambaran pada waktu saya sekian puluh tahun yang lalu memulai menjadi peneliti di Indonesia. Orang mikirnya tuh kalau jadi peneliti miskin loh, gitu. I think they should, I think they should see like there are at least 2 or 3 billionaires in Boston area who are, one is MIT professor and one is Harvard professors. So like my PhD professor are quite loaded. You will be like that someday? Huh? So you will be like that someday, a billionaire? Hopefully. I mean, I don't think that's something which we should aspire to be. I think it just happened that their company they actually became billionaire because of Moderna. Okay. Yeah. So I think I don't think to be honest, if you want to be a billionaire or become rich, science is not the path. the chances is, I guess like statistically speaking, it's just not, the odds is not in your favor. To be honest, I think 1 or 2 scientists, yes, they become. Yeah, that's what I'm saying. Like, if you want to go get rich quickly, go to banking. I think I'm an artist. Or become an artist. Become an artist. Celebrity. Yeah. No, I think it's, for science, I think that it's I think it's fun. I mean, obviously it's a different kind of satisfaction, I guess. That's that you truly So like I said, you want to get rich quickly. I mean, this is not the path. So don't quote me on that, even though there are billionaires coming out of this background, but that's not the sure thing path. So yeah. Prof Retno, mungkin ada pertanyaan penutup, Prof? Suka bosan nggak sih sama riset gitu? Kalau lagi capek, lagi gitu tuh ngapain aja tuh?
No, I'm good. I haven't been bored yet, so makanya I'm still here. Uh, I like cooking actually nowadays. Oh, Yeah, I cook Indonesian food a lot and a lot of different kind of other food too. Because there is no Indonesian restaurant in Boston, so uh-huh. kind of need to survive on your own and learn. But I can say that yeah, I like cooking, baking. Jadi it's very translatable. The skill in the lab that you have to plan your experiment, you can plan your cooking. Yeah, like it's Yeah, a yeah, yeah, it's yeah, yeah. translatable skill. So yeah, so I love cooking for a lot of people, my friends, students, and everything else. And yeah, my husband love it. So yeah, Jadi Arya kita suatu hari mesti mencicipi juga ya masakan Nova ya. Iya, benar. thoroughly. Mungkin itu juga sebuah ide perusahaan selanjutnya, Prof, untuk Manova, Prof. Untuk buka Bisa restoran juga. Indonesia di Boston ya. Indonesian restaurant in Boston. Restaurant business is a hard work. I will not do that. Oke lah kalau Nah, begitu. Mungkin Mbak Nova ada sebuah closing statement untuk mungkin teman-teman peneliti dan anak-anak muda di Indonesia. yeah, Silakan, Mbak. especially for the young. Especially for Yeah, definitely. Well, banyak banget kesempatan-kesempatan dan terutama di Indonesia karena kan biotek belum ada juga in a greater sense. So, you know, keep your eyes on goal, I guess. Do science, hopefully biotech, if whatever conversation we have today inspiring you, and let's build Indonesian biotech together someday. But we need to get started somewhere. Okay, thank you very much untuk Thank you ajakan very itu. much, Mbak Nova. Amazing. Terima kasih banyak atas partisipasinya, Mbak Nova. Semoga semakin sukses, sukses dengan laboratorium barunya dan juga dengan perusahaannya. Iya, Sampai ketemu. Ya, Prof. sampai ketemu. Ya, terima kasih banyak ya Nova ya. Yeah. I will be in Indonesia in January, so maybe we can. Okay, we can meet. Yes, please. Sure. Kita bisa ketemu, sure. Kasih tahu aja kita kapan itu ya. Nanti kita ketemu deh sama yang lain because we are making a music recital and it will be up in YouTube. And Arya, this time we are not playing piano. You are not playing. No. Tapi kita banyak teman-teman yang main musik juga. Saya juga ikutan. Oh wow. Nanti, jadi saya kalau lagi bosan bukan masak tapi nyanyi gitu. Sounds good. Jadi nanti Januari kabari ya kalau kesini ya kita ketemu. Yeah, we'll do. Ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya. Yeah, I do.